Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo Sobat Unila TV, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Renia Kalista, aku berasal dari UKM Buddhis Unila. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, aku bakal ngejelasin nih gimana sih cara-cara sederhana untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dulu ya dari pertama. Faktor-faktornya itu apa aja sih? Faktor yang menyebabkan kita tidak bahagia itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah kecemburuan dan iri hati. Di mana perusahaan tersebut ketika kita melihat orang lain, kita jadi, ya kok mereka ada ini ya, kok mereka ada ini ya, sedangkan kita sendiri kok nggak punya gitu. Nah, yang kedua, dari kecemburuan hati itu, dari iri hati itu mulai muncul ketidakpuasan dalam diri. Nah, ketika kita sudah tidak puas dengan diri kita akan mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya keluarga saya seperti ini? Kenapa ya saya tidak mempunyai kelebihan seperti ini? Kenapa ya teman saya kayak gini? Sedangkan kenapa kita merasa kurang terus? Dan ketika kita sudah merasa kurang terus, akan muncul perasaan putus asa, di mana kita juga mulai menyalahkan diri kita sendiri, merasa kalau diri kita itu tidak pantas untuk berbahagia di dunia ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih yang menjadi faktor-faktor lainnya ketika kita tidak berbahagia, yaitu berasal dari pikiran kita, di mana pikiran kita sendiri terkadang suka negatif thinking dan perilaku kita juga menjadi negatif. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih yang jadi solusinya agar kita dapat menjalani hidup kita secara bahagia? Yang pertama, kita tidak boleh loh mendengarkan kata-kata orang lain terlalu berlebihan. Contohnya nih, aku punya satu ilustrasi. Ada suami istri. Suami istrinya ini mempunyai seekor kerbau nih teman-teman. Suami ini naik ke atas kerbau, sedangkan istrinya itu berjalan. Nah, ada orang lain lewat dan mereka akan berkata, ini pasti suaminya tidak sayang nih sama istrinya, makanya suaminya yang naik sedangkan istrinya berjalan. Ketika dia mendengarkan kata-kata itu, mereka tukar balik nih posisinya. Si istrinya naik ke atas dan yang suaminya itu berjalan. Ada orang lain yang lewat dan orang tersebut bilang, wah itu pasti suaminya takut tuh sama istrinya, makanya istrinya disuruh naik. Dan ketika dia mendengarkan kata-kata itu, mereka merubah lagi tuh posisinya. Mereka tidak menaiki kerbaunya. Lalu ketika ada orang lain lewat lagi, orang lain tersebut bilang lagi, mereka bodoh sekali, kenapa mereka tidak menaikkan kerbaunya? Padahal mereka sama-sama ada kerbau, seperti itu teman-teman. Nah, dari situ kita sudah dapat menyimpulkan, kalau kita sering mendengarkan kata-kata orang lain terlalu berlebihan, maka kita tidak akan menemukan titik kebahagiaan dalam kehidupan kita, seperti itu. Dan dalam kehidupan kita juga harus mencoba untuk melatih diri kita untuk bermeditasi dan memahami ajaran Dharma, serta memiliki semangat dan teguh dalam menjalani hidup dan berprinsip. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Wayananda Amil Putri. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini cara pikir sederhana yang menyebabkan kebahagiaan itu selanjutnya adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak selalu kita harus memulai dari hal-hal yang besar, tetapi kita juga bisa memulai dari hal-hal yang kecil yang tentunya bisa berdampak bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dengan kita selalu melakukan kebaikan, kita itu sebenarnya sedang menanam benih buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Oke, cara yang terakhir kita itu bisa melakukan dengan berlatih meditasi dan juga memahami ajaran Dhamma. Sebenarnya di media sosial dari guru-guru spiritual ataupun influencer itu menyarankan kita untuk mencapai kebahagiaan itu kita bisa melakukan meditasi. Dan dalam ajaran Buddha sendiri pun meditasi itu hal yang sangat-sangat sering kita temukan ya. Jadi meditasi itu kita tidak harus melakukannya dalam waktu berjam-jam, tetapi kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, entah semenit ataupun 5 menit dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat meditasi itu sendiri sangat banyak teman-teman, karena aku juga terkadang sering melakukan meditasi di rumah yang bisa memberikan ketenangan ataupun kedamaian batin aku ketika emosi aku tuh sedang tinggi. Di saat kita melatih diri kita untuk bermeditasi,
kita itu belajar bagaimana cara kita itu mengendalikan pikiran kita, membebaskan diri kita dari emosi-emosi negatif dan mengajarkan pikiran kita itu pada hal-hal yang bersifat positif. Ajaran Dhamma pun yang kita pahami dan praktikkan sehari-hari itu juga bisa sebagai salah satu bentuk dalam memberikan panduan hidup kita itu agar lebih bijaksana dan juga seimbang. Baik, dari penjelasan tadi mengenai berlatih meditasi maupun memahami ajaran Dhamma, kita bisa melihat kehidupan itu dari sudut pandang yang luas, yang dimana itu kita bisa jauh lebih menerima ataupun menyikapi segala sesuatu itu lebih bijaksana. Sebagai penutup, marilah kita mengingat kata-kata bijak yang bersumber dari Dhammapada, Gata 197, yang isinya, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara manusia yang membenci. Di antara manusia yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari kedamaian batin ataupun dari kita sendiri, dari upaya diri kita untuk hidup tanpa kebencian, dan juga dengan cinta kasih kepada semua makhluk. Sekian sharing Dhamma dari kami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.